lakukan. Hentikan paman, tolong hentikan. Kasihan sobat Dolpino ini. Tenang ya sob, sabar dulu. Dolpino segera mencari bantuan. Weh, sebentar deh. Sepertinya lutung Jawa ini sedang tidak sehat. Ah, ini sih paman-paman dari Aspinal Foundation, tempat yang menjadi penyelamatan lutung Jawa. Coba deh lihat, lutung yang diberi nama Cica ini tampak kurang sehat ya teman. Menurut paman, Cica sempat mengalami perkelahian dan berakibat luka parah. Oleh sebab itu, ia harus menjalani masa karantina pasca operasi. Duh sob, ada-ada aja deh. Kalau begini siapa yang rugi? Kamu sendiri kan? Tapi beruntung paman-paman di sini sangat perhatian dan memberikan perawatan terbaik agar lutung Jawa ini dapat segera pulih. Oh ya, lutung termasuk dalam kelompok primata, namun ia berbeda dengan monyet pada umumnya. Menurut jenis makanannya, primata digolongkan menjadi dua tipe, yaitu frugivora adalah monyet yang dominan memakan buah dan folivora sebagai pemakan daun. Pada umumnya, monyet lebih mencerna lebih banyak buah-buahan sebagai makanan utamanya. Sementara lutung tidak bisa konsumsi buah secara berlebihan teman. Dia bisa sakit perut kalau terlalu banyak makan buah, karena sistem pencernaan mereka hampir sama seperti sapi. Oleh sebab itu, sobat Dolpino ini dikelompokkan sebagai monyet pemakan daun atau dikenal sebagai leaf monkey. Di Indonesia, terdapat 4 jenis monyet pemakan daun, yaitu bekantan, surili, kedih, dan juga lutung. Rata-rata monyet jenis ini memiliki sifat pemalu dan juga penakut. Mereka lebih memilih menjauhi manusia dan biasanya sulit dijumpai di alam. Oh ya, sobat Dolpino ini ternyata punya kisah yang melegenda di Nusantara loh, yang diceritakan dalam dongeng berjudul Lutung Kasarung. Ada yang tahu kisahnya? Jadi begini teman. Lutung Kasarung merupakan kisah legenda di tanah Sunda yang diartikan lutung tersesat. Sejatinya ia adalah pangeran dari negeri Hayangan yang diturunkan ke bumi untuk menjalani hukuman dalam wujud seekor lutung. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan Putri Purbasari yang diusir saudaranya. Tentu saja hal ini mengagetkan, sekaligus membuat sang putri ketakutan karena wujud buruk rupa si lutung Kasarung. Namun kebaikan lutung menyadarkan sang putri bahwa lutung Kasarung berniat baik padanya. Akhirnya nih, si lutung pun berubah wujud sebagai manusia dan kemudian mereka berdua memimpin kerajaan Pasir Batang. Yang mengagumkan ya, cerita rakyat ini ditulis dalam buku cerita oleh penulis Belanda dan juga diwujudkan dalam bentuk film pertama di Indonesia yang diputar pada tahun 1926. Wow banget gak tuh? Oh ya teman, di sini merupakan tempat rehabilitasi lutung Jawa. Rata-rata mereka yang ada di sini akan dilepas liarkan kembali. Tapi sebelum kembali ke alam, lutung-lutung ini akan diajarkan banyak hal agar dapat bertahan hidup di habitat aslinya. Karena mereka sudah terbiasa dipelihara dan banyak menggantungkan hidupnya pada manusia.
Nah, kalau anakan lutung ini merupakan sobat Dolpino yang perlu perhatian khusus. Mereka harus melanjutkan hidupnya di tempat konservasi karena ulah oknum jahat yang membuat anakan lutung terpisah dari induknya. Lihat deh, wajah mereka menunjukkan rasa takut seperti trauma gitu. Tenang ya sob, kalian aman di sini dan suatu saat nanti pasti bisa kembali ke alam lagi. Bayi lutung sangat rentan teman, apalagi dalam kondisi trauma begini. Sejatinya di usianya sekarang mereka sangat membutuhkan pelukan induknya. Oleh sebab itu anakan lutung ini saling berpelukan. Lutung sangat peka dan sensitif sehingga dengan saling berpelukan mereka dapat merasakan detak jantung satu sama lain yang bisa membuat mereka lebih tenang. Duh, Dolpino terharu. Sini. Mungkin pelukan Dolpino bisa membuat kalian merasa lebih nyaman. Loh, apa yang terjadi? Ada apa dengan sobat-sobat Dolpino ini? Kakak, mau diapain mereka? Please, jangan pisahkan mereka. Tolong, hentikan. Sabar ya sob, kali ini Dolpino gak bisa berbuat sesuatu untuk kalian. Maaf ya, tapi ini gak bisa dibiarkan. Tenang ya sob, Dolpino akan selalu bersama kalian. Bercanda. Teman di rumah gak usah panik gitu dong. Ini kan di tempat konservasi. Dapat dipastikan bahwa keselamatan mereka terjamin. Kegiatan ini merupakan bentuk edukasi bagi anakan lutung Jawa, di mana mereka diajarkan cara bersosial sejak dini. Tujuannya tentu saja untuk mengenalkan cara hidup berkelompok, karena ketika mereka dewasa, lutung akan hidup secara berkoloni. Tapi ternyata ada satu ekor anakan lutung yang tidak mau lepas teman. Justru ia takut bergabung dengan kawanannya. Waduh, tentu saja hal seperti ini kurang baik. Karena jika lutung lebih memilih manusia, justru akan berbahaya jika dilepas liarkan. Tega nggak tega, kakak perawat harus meninggalkannya. Ini juga demi kebaikan kamu, sob. Selain untuk bersosial, tempat yang diberi nama playground ini juga berfungsi untuk melatih kelincahan anakan lutung. Di sini mereka akan banyak belajar pergerakan motorik pada bagian tubuhnya. Ia harus handal di atas pohon. Oleh sebab itu, banyak rintangan yang tersedia di tempat ini. Lutung diajarkan tidak boleh berjalan di tanah karena dapat membahayakan mereka saat di alam liar. Sejatinya, keluarga monyet dibagi menjadi dua kelompok dalam kehidupannya, yaitu monyet pohon dan monyet tanah. Ciri-ciri monyet pohon, mereka memiliki rambut lebat di sekujur tubuhnya. Sementara jika monyet tanah, biasanya pada bagian pangkal paha mereka tidak terdapat rambut. Karena ia sering duduk pada permukaan yang kasar, sehingga bagian pangkal pahanya terdapat seperti bantalan kulit. Nah, kalau lutung termasuk dalam kelompok monyet pohon. Oleh karena itu, hampir 90% mereka menghabiskan waktunya di atas pohon. Uniknya, lutung terlahir dengan warna cerah. Seiring berjalannya waktu, rambut mereka akan berubah menjadi hitam legam. Hal ini disebabkan oleh pigmen eumelanin pada rambut dan kulit lutung yang belum sempurna saat mereka berusia di bawah 4 bulan. Sob, kamu kenapa? Lapar ya? Kasian. Beginilah teman cara anakan lutung untuk minta makanan. Suara yang dihasilkan ini sebagai tanda bahwa ia sedang lapar. Sabar ya sob, makanan sedang disiapkan. Pemberian susu sangat penting pada anakan lutung. Meskipun bukan ASI induk mereka, tapi susu tambahan ini cukup menggantikan nutrisi yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan anakan lutung ini teman. Pemberian susu dilakukan berkala tiap 2 jam sekali, dari pagi sampai malam.
Anakan lutung ini 9 kali mendapatkan jatah minum susu. Jangan berebut gitu dong. Kan udah punya jatah masing-masing. Sebenarnya bukan kesengajaan merebut susu temannya, tapi ini karena rasa takut terpisah dengan temannya, sehingga membuat lutung ingin selalu berdekatan dan memilih untuk berbagi. Duh, trauma itu ternyata ya kamu sob. Bahkan untuk minum susu saja, kamu berdua gak mau terpisahkan dan rela berbagi. Bikin Dolpino mewek aja nih. Oh iya, Dolpino dapat info nih ya. Katanya nih, anakan lutung di sini gak ada yang kutuan loh. Masa iya? Ini sih harus dibuktikan. Di sini kegiatan cek kondisi anakan lutung rutin dilakukan, seperti halnya menyisir kutu rambut. Coba dicek paman, pasti ada kutunya deh. Secara dia kan punya rambut lebat banget. Ladalah, ternyata beneran bersih teman. Gak ada kutu yang terjatuh sama sekali. Kalau yang butiran-butiran itu bukan kutu ya, tapi debu. Wajar kalau rambut lutung terdapat debu, apalagi saat musim panas. Ayo, ada yang tahu kenapa sobat Dolpino ini bersih dari kutu? Sering dimandiin? Jangan salah, anakan lutung tidak boleh dimandikan teman. Karena ia memiliki sistem pencernaan yang rumit, sehingga dapat membuatnya sakit, bahkan resikonya pada kematian loh. Sebenarnya kutu dapat dihindari dengan menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Selain itu, keluarga monyet punya kebiasaan mencari kutu antar sesamanya. Oleh karena itu, monyet yang hidup berkelompok akan terhindar dari kutu.